Oke, teman-teman balik lagi di Learning by Prompting. Jadi untuk video kali ini kita akan membuat sebuah pemrograman IoT sederhana. Jadi di video sebelumnya kita sudah membuat bagaimana caranya menyalakan sebuah LED. Nah, mungkin seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, saya akan membuatkan sebuah video yang dimana kita akan mencoba pemrograman untuk IoT gitu ya. Pada kasus ini menggunakan ESP32 tapi dari codingan sederhana. Jadi kita akan coba membuat variabel dulu, terus membuat kesamaan dan membuat sebuah perulangan. Oke. Yang pertama kali teman-teman yang harus kita lakukan, kita akan membuat sebuah variabel. Jadi kalau teman-teman bertanya apa itu variabel, jadi ibaratnya variabel itu adalah sebuah wadah, teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman tidak asing dengan yang namanya variabel, terus ada yang namanya tipe data gitu ya. Nah, jadi kalau saya analogikan, variabel itu sendiri adalah ini wadah gitu ya. Sedangkan tipe data itu adalah tipe dari barang yang akan kita masukkan ke dalam wadahnya. Contoh, misalkan variabelnya adalah wadahnya itu ember. Nah, berarti yang akan dimasukkan ke dalam ember tipenya itu adalah barang cair misalkan. Kedua, wadahnya tuh tipenya kertas atau kardus. Berarti yang dimasukkan ke dalam kardus, tipe barangnya adalah tipe barang yang sekiranya ya minimalnya bukan barang cair lah. Karena kalau barang cair, karena kardus itu terbuat dari kertas, dia akan bocor misalkan. Nah, demikian juga sama dengan bahasa pemrograman. Jadi untuk setiap tipe data itu harus dimasukkan ke dalam variabel yang tepat. Gitu. Contoh, untuk pembuatan angka, kita masukkan ke dalam variabel yang namanya integer. Oke, misalkan integer A. Terus isinya misalkan 20. Oke. Yang berikutnya misalkan angkanya itu bentuknya pecahan atau ada komanya gitu lah ya. Nah, kita bisa masukkan ke dalam tipe data float angka koma. Misalkan isinya 20,5. Ya, namanya. Oke, yang berikutnya misalkan ada yang namanya karakter. Kalau karakter ini biasanya isinya itu adalah karakter tunggal gitu. Misalkan karakter isinya itu A. Oke ya. Yang berikutnya ada yang namanya string. Nah, string misalkan teks. Nah, string itu isinya teks teman-teman ya. Yang terakhir itu ada yang namanya boolean. Nah, boolean ini apa? Jadi boolean ini isinya itu benar salah, 0, 1, true false dan lain sebagainya. Jadi misalkan boolean coba isinya misalkan false. Nah, kurang lebih nanti ada tipe data ada 1, 2, 3, 4, 5 yang bakal sering kita pakai. Meskipun nanti di video episode 1 part 2 itu kan kita menggunakan list ya. Nah, itu sebenarnya tinggal teman-teman tonton aja untuk itu. Karena ini saya inginnya bikin sebuah video untuk yang paling dasar gitu ya. Oke. Nah, kurang lebih ini tipe data teman-teman. Jadi teman-teman jangan sampai salah menyimpan air malah di wadah kertas, nanti bocor gitu lah. Jadi nggak cocok gitu. Nah, dari itu teman-teman harus paham tipe data apa, terus disimpan di variabel apa, gitu ya. Oke, nah yang berikutnya di sini misalkan saya bikin void setup, yang dimana void setupnya saya akan bikin gimana caranya biar menampilkan ke layar gitu ya. Misalkan serial bikin 9600, ini fungsinya untuk memberikan saya bilangnya inisialisasi komunikasi serial sih. Jadi untuk menginisialisasi komunikasi serial gitu ya. Nah, agar nantinya kita bisa nyetak ke dalam monitor, ke dalam serial monitor. Misalkan saya bikin void loop. Di mana di void loop misalkan saya ingin menampilkan ke monitor itu variabel integer angka. Jadi caranya saya terus di sini printlen
di dalam kurungnya kita panggil misalkan angka. Terus kita kasih delay biar ngeprintnya nggak terlalu banyak gitu ya. Oke, kita panggil, kita compile. Itu cara manggil ke layar ya. Tapi jangan lupa diinisialisasi dulu komunikasi serialnya. Baru kita bisa lakukan print ke dalam serial monitornya gitu. Nah, dia akan memunculkan 20 gitu ya. Nah, kalau kita cek 20 ini dapat dari mana? Nah, 20 yang di sini dapat dari mana gitu ya. Karena integer angka, karena variabel angka itu isinya adalah 20. Begitu juga kalau misalkan saya di sini printnya adalah angka underscore koma, maka pas saya jalankan yang muncul adalah 20,5. Yang saya ambil adalah wadahnya. Nah, pas dicek wadahnya, oh ternyata isinya adalah 20,5. Seperti itu ya. Oke, nah itu 20,5. Begitu juga kalau di Firdaus dan lain sebagainya. Oke ya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, berikutnya misalkan kita akan membuat sebuah misalkan saya akan bikin sebuah penjumlahan teman-teman. Contoh misalkan di sini di dalam setup biar atau kita bikin misalkan integer hasil gitu ya. Di setup misalkan saya inisialisasi bahwa hasil itu isinya adalah misalkan ini saya tambah deh integer angka 1 gitu ya sama dengan 21. Misalkan hasil isinya tuh adalah angka ditambah angka 1 ya. Oke, angka ditambah angka 1. Terus di sini yang saya print adalah bukan angka. Yang saya print adalah hasil. Maka harusnya outputnya itu adalah hasil itu angka ditambah angka 1 yaitu 20 ditambah 21. Maka harusnya outputnya itu adalah 41 dengan delay 1000. Kita cek. Kita tunggu. Nah, betul kan? Outputnya adalah hasil. Atau misalkan kalau teman-teman mau menambahkan string itu nggak apa-apa, misalkan ini kita kasih string misalkan hasilnya adalah seperti ini juga. Ya. Oke, kita stop dulu. Oke, nah berikutnya misalkan teman-teman akan melakukan sebuah pembagian gitu ya. Oke, misalkan kita kasih float hasil bagi gitu ya. Oke, nanti kita bikin sebuah variabel hasil, kita bikin sebuah proses hasil bagi, isinya itu adalah misalkan angka dibagi misalkan angka dibagi, ini saya ganti misalkan dibagi 2 deh biar kita biar terhitung 20 bagi 2 berarti 10 ya. Angka 1 di sini hasilnya misalkan hasil bagi. Kita compiling. Oh sorry, ada yang kurang yaitu titik koma. Coba.
Oke, hasilnya adalah 10,0. Jadi angka itu adalah 20, sedangkan variabel angka 1 isinya adalah 20 bagi 2, maka hasil underscore bagi adalah 10. Ya. Nah, berikutnya misalkan teman-teman ingin melakukan perkalian, itu misalkan hasil sama dengan ini. Kalau perkalian teman-teman bisa menggunakan, kita bikin aja di bawah ya, misalkan hasil underscore kali ini kita disini aja. Oh iya bisa ya. Oke, misalkan di sini atau kita pisah aja deh biar gampang. Integer hasil underscore kali gitu ya. Nah misalkan ini hasil kali sama dengan angka kali angka 1 misalkan. Jadi yang di sini yang di print adalah hasil underscore kali. Kita coba compile. Kita coba tunggu. Nah, maka outputnya adalah 40 gitu. Untuk pengurangan itu menggunakan minus, saya kasih komentar ya. Pengurangan menggunakan minus, sedangkan modulus menggunakan sen. Nah, modulus itu apa? Modulus itu hasil sisa bagi teman-teman. Jadi modulus itu sisa pembagian. Kalau mau teman-teman mau nyobain gini. Misalkan 20 bagi 2 itu sisanya hasil 20 bagi 2 adalah 10 kan ya, ada sisa baginya nggak ada. Tapi kalau misalkan saya ini kasih 21, misalkan saya bikin lagi nih float gitu ya, float hasil underscore mod. Nah seperti ini, misalkan kita bikin hasil underscore mod sama dengan angka dibagi angka 1. Ini kita ubah menjadi hasil underscore mod. Kita stop, kita compile. Nah, maka hasil underscore mod 21 dibagi 2 itu hasilnya adalah 10 ya. Oh sorry ini. Nah kalau mod itu bukan pakai ini, bukan pakai garis miring, tapi menggunakan persen. Kalau garis miring tadi bagi ya, sorry. Oke, misalkan menggunakan persen, kita coba. Kita coba tunggu. Lumayan ya untuk compilingnya. Nah, 21 dibagi 2 itu adalah 10 sisa 1 gitu. Maka yang dimunculkan adalah sisanya. Oke. Oke, jadi modulus itu kurang lebih seperti itu. Oke. Kan 21 dibagi 2 bisa nggak? Nggak bisa kan? 21 bagi 2 itu 10,5. Nah, tapi kalau kita ambil bulatnya 21 dibagi 2 itu kan 10 ya, sisa 1 gitu. Kan 2 kali 10 20, sisanya 1. Maka yang dimunculkan adalah sisanya. Itu kalau modulus teman-teman. Oke, ini kita stop. Nah, kurang lebih itu untuk operasi matematika gitu ya. Nah, sekarang yang akan saya buat adalah misalkan ini saya hapus lagi teman-teman ya. Nah, misalkan saya akan membuat sebuah percabangan. Nah, percabangan di dalam Arduino gitu ya, atau di bahasa .ino, extension .ino. Nah, yang pertama misalkan gini, saya menggunakan if, terus misalkan
Oke, tapi sebelumnya teman-teman harus belajar dulu yang namanya operasi logika. Jadi ada kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan gitu ya. Contoh misalkan gini. Misalkan saya punya boolean isinya hasil gitu ya. Boolean hasil. Nah, di sini misalkan saya ingin membuat sebuah if else ya. Oke, contoh misalkan gini. If else. Oke, misalkan atau sebelum ke if else deh, hasil dulu ya. Hasil sama dengan misalkan angka 1 kurang dari angka saja. Nah, ini berarti kita akan coba print serial println, yang di print adalah hasil. Oke. Nah, kalau teman-teman cek di sini angka 1 kurang dari angka, cek ya. Angka 1 itu isinya 2. Apakah 2 kurang dari 21? Betul kan ya? Nah, ini outputnya adalah file. Nah, tadi outputnya adalah 1 atau true ya. Jadi kalau false itu 0, true itu 1. Maka ini outputnya adalah true. Ya. Oke. Nah, berikutnya misalkan saya kasih, terus bedanya apa dengan kurang dari sama dengan? Contoh misalkan ini 20, angka 1 itu 20. Nah, dengan menggunakan kurang dari berarti dia outputnya adalah false, karena angka 1 tidak kurang dari angka, karena dia sama dengan gitu ya. Nah, berarti dia false, maka outputnya adalah 0. Ini biar tidak terlalu banyak, kasih delay ya, delay misalkan 1000 detik. Nah, angka 1 itu 20 kan ya, itu tidak kurang dari 20 ya. Nah, bedanya kalau misalkan kita menggunakan sama dengan, maka outputnya jadi true. Jadi bedanya itu ya. Nah, false kan 1. Tapi kalau misalkan dengan menggunakan kurang dari sama dengan, maka dia outputnya adalah true. Jadi kalau menggunakan sama dengan, si pembandingnya tuh boleh ikut gitu. Nilai si pembandingnya boleh ikut. Nah, dia maka jadi true. 1 itu true, 0 itu false. Oke. Itu bedanya kurang dari sama dengan. Gitu. Oke. Nah, berikutnya misalkan kalau misalkan lebih dari juga berarti sama gitu ya. Lebih dari itu harus lebih dari si pembandingnya, sedangkan lebih dari sama dengan itu boleh sama. Gitu. Oke, sedangkan untuk yang tipe datanya adalah string, itu string tidak boleh, string itu tidak bisa dibandingkan. Misalkan gini, teman-teman punya angka 1 itu 20 gitu ya, sedangkan teks juga 20, tapi beda tipe data. Terus kita akan bandingkan angka 1 dengan teks ini ya. Kan ini harusnya true ya, karena dia 20-20 gitu. Tapi balik lagi, yang namanya string itu tidak bisa dibandingkan dengan tipe data lain. Nah, dia error nih. Kenapa? Karena string itu hanya bisa dibandingkan dengan string lagi. Itu pun misalkan saya punya string lagi nih. String misalkan string isinya teks 1, isinya 20 gitu ya. Nah, ini ya. Dan itu pun string dibandingkan dengan string itu hanya, jadi string hanya boleh dibandingkan dengan string, dan itu pun hanya berlaku untuk sama dengan. Jadi kalau misalkan tidak dari
itu ya nggak bisa, maka dia outputnya error karena katanya tidak sesuai tipe datanya. Tuh. Ini apa nih? Oh sorry, ini sorry. Oke. Ini outputnya adalah 1 ya. Nah, outputnya 1 karena teks 1 sama teks 2 tipe datanya sama dan isi dari datanya sama. Oke ya, oke, kita stop dulu. Nah, itu kurang lebih untuk operator pembanding ya. Sorry, bukan operator lebih. Kalau lebih kan nanti ada AND, OR, XOR dan lain sebagainya. Nah, itu untuk operator pembanding. Jadi tadi ada kurang dari, sama lebih dari, kurang dari sama dengan, sama lebih dari sama dengan, terus ada sama dengan dan tidak sama dengan. Kalau tidak sama dengan, dia akan bernilai true kalau beda ya. Kan ini sama nih. Ini sama ya. Teks 1 sama teks 2 itu sama. Berarti kalau tidak sama dengan, dia isinya adalah false. Jadi kebalikan dari sama dengan. Gue seperti error, kamu listen to long. Wah, tuh belum. Kita coba lagi ya. Saya nggak tahu nih apakah internetnya atau server dari Walkly-nya. Ya kita nikmati aja, namanya juga free ya teman-teman ya. Kita belajar free. Ada komunitas yang sudah menyediakan gitu ya. Oke. Upgrade to a paid plan. Oh, katanya disuruh upgrade ke yang lebih, yang berbayar gitu ya. Nah, tapi kayaknya untuk belajar kita cukup gratisan deh. Nggak tahu nih kenapa lama. Oke. Saya cek koneksinya bagus. Tapi karena itu terserah lah. Kayak artinya kalau tidak sama dengan itu menggunakan ini. Oke, slot to simulate it. Oke. Ini lagi sibuk ya. Oke. Artinya seperti itu teman-teman ya. Untuk membuat sebuah pembanding itu ada kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, kurang dari, lebih dari, sama dengan, sama tidak sama dengan. Oke, yang berikutnya kita akan membuat sebuah sebelum masuk ke operator logika, saya akan membuat sebuah percabangan dulu teman-teman. Contoh misalkan gini. Di sini nggak langsung print ya, misalkan gini. Nah, kita menggunakan if misalkan saya hapus dulu. Ini juga saya hapus dulu. If misalkan angka lebih dari sama dengan angka 1 ya, jalankan misalkan serial Greenland angkanya sama. Oke ya. Oke, sedangkan misalkan tidak terpenuhi, ntar saya jelasin ya. Misalkan serial Greenland angkanya sesuai gitu ya, angkanya true deh, true, berarti ini angkanya false. Takutnya kan ada sama dengannya ya, ini kok sama malah beda gitu kan, false. Ini aja deh. Oke, kurang lebih seperti itu. Nanti akan kita kasih delay, setelah itu nanti dia akan looping lagi. Oke, kita akan coba. Kita malah lama lagi ya. Nah berarti
kan angkanya true ya yang muncul. Kayak kita nanti pada kesempatannya akan saya jelaskan. Kayak contohnya gini, misalkan teman-teman punya if, jadi konsep if itu dia akan melakukan pengecekan. Kalau kondisinya true atau kondisinya terpenuhi, maka jalankan yang ada di dalam if. Oh gini, ya, ini dicek nih, if dicek nih angka lebih dari sama dengan angka 1 enggak? Kalau misalkan true, jalankan yang di dalam if yang ini nih. Tandanya mana ini? Tandanya kurung. Kurung ini sama kurung ini. Jadi kalau saya bikin dua, gitu ya. Selamat. Yang dijalankan adalah selamat sama angkanya true. Oke, kita coba jalankan sambil menunggunya jalankan. Misalkan kalau kondisi ininya false atau tidak terpenuhi, maka yang dijalankan adalah yang else. Jadi ingat, else itu akan dijalankan ketika kondisi if itu false. Nah, ini selamat angkanya true gitu ya, selamat angkanya true. Itu kurang lebih untuk cara membuat if else ya. Oke. Nah, begitu pula kalau misalkan tadi saya bilang kalau misalkan string itu hanya boleh dengan string lagi, dia akan bernilai true ketika string dibandingkan dengan string dan hanya sama dengan saja, sama dengan atau tidak sama dengan berarti ya. Jadi dia akan bernilai. Kalau misalkan dibandingkan menggunakan kurang dari lebih dari itu tidak bisa. Oke. Nah, contoh misalkan contoh lainnya ada yang namanya elif, teman-teman. Jadi ya, misalkan angka lebih dari sama dengan angka 1, nah ini kan dicek nih. Nah, kalau tidak terpenuhi, maka tidak akan masuk, atau kalau if ini false, tidak akan masuk ke dalam serial print selama, tapi akan masuk ke else kalau dia false ya. Nah, sebetulnya ada yang namanya elif. Saya bedakan apa bedanya if else sama ada elifnya. Elif atau else if gitu ya. Else if misalkan angka kurang dari sama dengan 10 maka masukkan misalkan serial print itu siang. Kayak misalkan angka 1 saya ubah menjadi 18 ya. Nah, bedanya apa? Kalau menggunakan elif itu akan adanya pengecekan lagi. Contoh misalkan gini, ini kan dicek nih. If angka lebih dari sama dengan angka 1, berarti dicek kan? Angka lebih dari sama dengan angka 1 enggak? Misalkan dari ini saya balik ya, ini 20 yang angka 18. Ini masuk ke elif. Dicek nih, angka lebih dari sama dengan angka 1 enggak? Dicek 18 lebih dari 20 enggak? Oh, enggak. Iya, karena 18 itu kurang dari 20. Berarti kalau if ini tidak terpenuhi atau false, dia tidak akan masuk ke selama. Nah, kalau false, maka akan ada pengecekan lagi di si else if. Dicek, angka kurang dari sama dengan 20 enggak? Iya. Oh, iya. Angka itu kan 18 itu kurang dari sama dengan 20, maka masuk ke sini. Jadi bedanya apa dengan else? Kalau else if itu dia ada pengecekan lagi. Kalau else pada intinya else itu akan dijalankan ketika kondisi if tidak terpenuhi. Jadi langsung ke else, nggak ada pengecekan. Ya udah, kalau tidak terpenuhi langsung else. Sedangkan kalau teman-teman menggunakan else if ada pengecekan lagi. Ini kan dicek nih. Ini true gitu ya. Kalau tidak dicek lagi di else if. Kalau ini tidak terpenuhi yang else if baru masuk ke else. Nah ini fotonya berarti selamat siang ya. Oke, kita coba compile. Nah maka dia outputnya selamat siang. Seperti itu teman-teman ya. Perbedaan antara if, else if sama else. Gitu, oke. Nah,
kurang lebih seperti itu teman-teman. Tadinya pada video ini saya akan sampaikan hingga ke for sama while true, tapi sepertinya ada 3 bahasan lagi, berarti for, while, satu lagi yang paling sering dipakai itu for, while, sama ini operasi logika. Jadi kan kalau yang sedang kita lakukan ini operasi pembanding, kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan. Sedangkan operasi logika itu ada and, or, XOR, dan lain sebagainya. Tapi mungkin yang akan saya bahas itu yang paling sering kita gunakan. Oke, teman-teman, untuk video hari ini mungkin kita akan cukupkan. Saya akan buatkan video berikutnya. Berarti jika dicek di judul nanti video ini tuh adalah video edisi IoT untuk episode 0, berarti episode 041, sedangkan video berikutnya adalah episode 042. Oke, seperti itu teman-teman, kita kembali lagi nanti di video berikutnya, learning by prompting. Saya ucapkan terima kasih.